Selamat sore Pak Robi. Selamat sore Bu Puput. Oke. Selamat sore Pak Robi. Selamat sore Pak Agi, rekan-rekan mahasiswa dan Selamat Bapak sore, Ibu Bu. lainnya. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan kuliah umum, di mana kuliah umum ini adalah salah satu bagian dari perkuliahan mata kuliah teknologi PV Majilah dari Fahras apa nih? bagaimana? Mohon maaf. Oke, baik. Saya lanjutkan bahwa perkuliahan umum ini akan menjadi narasumber adalah Pak Robi Sobirin. Jadi beliau ini adalah kandidat doktor teknik fisika dari Institut Teknologi Bandung. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, perkuliahan ini adalah bagian dari mata kuliah teknologi PV di program studi teknik fisika Universitas Multimedia Nusantara, di mana saya dan Pak Agi menjadi dosen pengampu mata kuliah tersebut. Pak Robi sudah bergabung, Pak Robi? Sudah. Siap. Oke, baik. Ya baik, Pak Robi nanti silahkan langsung saja Pak Robi memaparkan materinya. Lalu rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu yang lain, silakan nanti jika ada pertanyaan bisa melalui chat atau bisa mengajukan pertanyaan secara langsung di akhir pemaparan dari Pak Robi. Begitu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Bisa langsung saja Pak Robi cross check dulu apakah bisa share screen atau tidak Pak Robi. Ini saya izin stop share dulu ya. Ya, sudah terlihat Bu? Oh, sudah terlihat, sudah bisa. Jadi bisa langsung saja Pak Robi karena waktunya sudah pukul 15. Silakan Pak Robi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak Robi. Selamat sore Pak Agi dan Bu Puput dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk sedikit sharing ya berkaitan dengan teknologi VV dalam mata kuliah teknologi VV dalam ini dengan judul Sistem Pemantauan Kondisi PLTS berbasis Digital Twin untuk deteksi kegagalan. Seperti yang disampaikan tadi, ya, saya Robi Sobirin. Di sini saya sebagai mahasiswa doktor ya, ada dokter dari Laboratorium Manajemen Energi Teknik Fisika ITB. Sebagai awalan, saya ingin memperkenalkan dulu ya berkaitan dengan tim kami ya, Laboratorium Manajemen Energi dari program studi teknik fisika di bawah Fakultas Teknologi Industri. Nah, untuk ketua lab sendiri ada Prof. Edi Laksono dan dua dosen lainnya ada Dr. Irsada Sulohak dan Dr. Justin Pradipta. Ini adalah susunan tim peneliti dari S1, S2, dan S3. Nah, ini adalah susunan yang tahun sebelumnya, sudah belum update ya. Dan sebagian besar sudah lulus untuk yang S1 dan S2, sedangkan yang S3 masih bertahan, nah, dan bertambah satu posisi. Nah, di lab kami ini ada beberapa penelitian yang aktif dilakukan, khususnya oleh mahasiswa S3, yaitu seperti ini. Ada Pak Iman ini BMS, Baterai Manajemen System. Kemudian ada Pak Reza di bidang microgrid pada sisi DC-nya. Kemudian ada Mas Andre, ada di bagian microgrid juga, Digital Twin, ini pada sisi AC. Kemudian ada Trendy ini dia sama seperti Iman di Baterai Manajemen System. Kemudian ada Pak Koko, ini ada di bagian Smart Building. Dan saya sendiri di bagian sistem PLTS. Nah, tiap-tiap mahasiswa S3 ini memiliki anggota S2 dan S1 seperti terlihat pada organigramnya ya. Di S2 dan S1 untuk PV system itu ada beberapa orang. Seperti itu, begitu pula dengan penelitian lainnya. Nah, lebih lanjut untuk penelitian di bidang PLTS, ini adalah sistem piramida di lab kami. Karena di lab kami mengadopsi sistem seperti ini, di mana mahasiswa S3
memiliki topik secara umum gitu ya. Kemudian bisa di breakdown ke bagi mahasiswa S2 maupun yang S1. Nah, saat ini promotor saya adalah Prof. Laksono dan co-promotornya Pak Yusuf Nasrullah. Kemudian ada mahasiswa S2, di bawah bimbingan saya ada Hanadi, kemudian Syafril, dan juga Manzila. Nah, kemudian untuk yang S1 cukup banyak nih. Jadi terdiri dari 2 angkatan sebenarnya. Angkatan pertama yang tahun lalu itu ada 8 orang yang bagian atas ini. Alhamdulillah yang 8 ini sudah lulus semua. Jadi sudah lulus semua di semester terakhir, semester kemarin. Alhamdulillah sudah lulus. Kemudian ini adalah mahasiswa baru gitu ya, yang sedang proses penelitian di Lab Manajemen Energi ini. Nah, ini beberapa judul tugas akhir dari mahasiswa 1. Secara umum, kata kuncinya ada berkaitan dengan kegagalan pada sistem PLTS, seperti pada judul webinar hari ini. Dan juga di dalamnya ada metodenya, yaitu menggunakan machine learning atau pembelajaran mesin. Nah, ini adalah beberapa sistem PLTS yang ada di ITB, di mana untuk pengembangannya dilakukan oleh Lab Manajemen Energi. Yang pertama ada di sini PLTS besar 57,6 kW peak yang berada di atap gedung Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Kemudian ada lagi 100 kW peak di gedung CAS ITB. Nah, ini di gedung ini ada 3 sistem ya, ada yang 50 kW peak, 40 dan yang 10. Dia terpisah sistemnya dan total menjadi 100 kW peak. Kemudian ada lagi PLTS 6,7 kW peak, ini yang ada di lab kami ya, di lokasi dekat lab, sehingga daya yang dihasilkan PLTS ini menunjang ke lab kami. Saat ini lab kami disuplai ya pada siang hari ini oleh PLTS, dan di untuk alternatifnya adalah PLN dan dari baterai itu. Kemudian ada juga PLTS 10 kW peak di atap gedung STP ya, Science Technopark. Kemudian juga saat ini kami sedang menyiapkan untuk 2 pembangkit lagi, 2 PLTS lagi, yaitu PLTS 20 kW peak. Nah, saat ini untuk kebutuhan-kebutuhannya sudah ada gitu ya, peralatan-peralatannya, dan siap untuk dipasang ya. Kemudian sudah menentukan lokasi. Kemudian juga satu lagi adalah sebesar 12,5 kW peak. Nah, ini akan dipasang juga di salah satu gedung yang ada di ITB. Nah, selain dari PLTS tersebut ya, untuk menyuplai daya listrik ke gedung-gedung gitu ya, kami juga melakukan training sistem PBD yang terbarukan. Ini bekerjasama dengan Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah sudah terlaksana, salah satunya di tanggal 18-20 Desember tahun lalu. Ada beberapa kegiatan seperti ada materi, kemudian peserta ini cukup banyak, ada 70 peserta ya, yang terdiri dari mahasiswa SMK, kemudian ada mahasiswa, siswa SMK, kemudian mahasiswa, kemudian juga ada guru dan dosen. Beberapa dari Telkom dan lainnya ikut bergabung ya dalam pelatihan ini. Nah, di sini peserta bisa merakit langsung ya, bagaimana cara menginstalasi modul PV gitu ya dengan rangkanya, kemudian bagaimana mengaktifkan atau menginterkoneksi antara modul PV, kemudian inverter, sistem baterai, dan suplainya ke beban itu seperti apa. Selain itu juga ada penjelasan gitu ya, mempelajari bagaimana sih sistem monitoring PLTS yang ada gitu ya di lab kami, dan juga ada kunjungan ke PLTS yang tadi saya sebutkan. Ini contohnya di SBM, di ruang baterai dan inverter, kemudian di atap gedung CAS. Baik, untuk mengawali materi hari ini, saya ingin memperkenalkan kembali ya istilah sistem PLTS ya, sistem pembangkit listrik tenaga surya. Nah, secara umum ini kita bagi jadi ada 4 ya, ada 4 kategori. Ada yang terhubung jaringan on grid, kemudian ada yang berdiri sendiri atau off grid ya, atau islanding. Kemudian juga ada yang hybrid. Nah, di mana hybrid ini terdiri dari on grid maupun yang off gridnya. Nah, ada juga yang untuk yang utilitas. Nah, di sini utilitasnya sesuai dengan kebutuhan saja. Biasanya skalanya cukup kecil ya, contohnya di sini untuk penerangan maupun untuk charger ya. Nah, untuk sistem PLTS hybrid secara umum kita melihat kembali ya, untuk komponen-komponen utamanya tentu yang pertama adalah modul PV ya. Di sini kita perlu bedakan, nanti ada sel PV gitu ya, sel PV ini kalau kita susun nanti akan bentuk yang namanya modul PV. Nanti modul PV kita hubungkan secara seri, nanti kita dapatkan yang namanya string ya,
string VV, dan gabungan dari beberapa string, ini biasanya kita sebut dengan VV array atau array VV. Nah, output yang dihasilkan adalah berupa arus DC gitu ya, arus tegangan DC. Nah, sehingga ketika kita akan gunakan perubahan AC, maka kita gunakan namanya inverter di sini. Inverter untuk mengubah dari DC ke AC. Nah, untuk sistem hybrid kita gunakan baterai di sini ya. Ada baterai sehingga kita butuhkan juga nih yang namanya converter dari DC ke DC. Di sini dibutuhkan untuk menstabilkan ya ketika men-charging baterai ataupun discharging ya dari baterai. Nah, setelah itu ketika sistem hybrid maka dia membutuhkan sumber listrik lainnya selain dari modul PV dan baterai, misalnya ada terhubung dengan grid PLN gitu ya, dengan grid PLN, maupun ada alternatif lain misalnya pakai diesel ya untuk ketika semua PV tidak beroperasi, baterai dan PLN, maka alternatifnya adalah dari diesel ini. Nah, semua dihubungkan ke panel distribusi, nanti panel distribusi inilah yang nantinya akan mengatur mana yang akan menyuplai beban AC tersebut. Nah, selanjutnya, ini adalah alasan atau latar belakang ya, kenapa diangkat penelitian ini. Nah, ternyata dalam PLTS gitu ya, walaupun PLTS dia sifatnya pasif gitu ya, tidak bergerak. Nah, dia rawan terjadi yang namanya kebakaran seperti ini. Contoh beberapa kasus kebakaran yang cukup besar, seperti di kebakaran PLTS di Taipei Waterford, ya, seluas 400 meter persegi. Kemudian di sini dia disebabkan oleh adanya arus pendek yang diakibatkan oleh temperatur yang cukup tinggi. Nah, temperatur yang tinggi ini dia akan menyebabkan panas berlebih pada panel surya, di mana panel surya ini sudah beroperasi lebih dari 10 tahun, sehingga si panel ini sudah terdegradasi ya kemampuannya, keandalannya, sehingga dia tidak mampu lagi menahan panas tersebut, sehingga tidak namanya titik api atau hotspot gitu ya. Nah, sehingga menyebabkan kebakaran. Nah, ini beberapa contohnya ya, seperti di Amazon gitu ya, dan seterusnya. Nah, lebih lanjut lagi, sudah ada juga yang melakukan penelitian ya, berkaitan dengan kasus-kasus yang menyebabkan kebakaran pada PLTS. Ini dilakukan pada tahun 2013. Beliau mengumpulkan 400 data laporan kebakaran ataupun permasalahan pada PLTS yang ada di Jerman. Ini periode ini tahun 95 hingga 2012. Nah, untuk saat ini saya sudah mencoba cari lagi dari beberapa referensi lainnya, memang belum dapat yang sedetail ini gitu ya. Nah, ini beberapa kondisi bisa dilihat pada gambar yang pertama ini berkaitan dengan awal mula gitu ya terjadinya kebakaran itu seperti apa gitu ya. Nah, ini akibat-akibat yang disebabkan kebakaran seperti external fire gitu ya, kemudian kerusakan pada gedung, kerusakan pada sistem PV dan komponen PV lainnya. Nah, kalau kita lihat dari segi mountingnya gitu ya, dari 180 data kebakaran yang terjadi di Jerman, ternyata yang lebih banyak terjadi kebakaran adalah pada mounting atau sistem PLTS yang dipasang di atap gitu ya. Pasang di atap dengan sistemnya adalah off grid gitu. Ya, mohon izin dulu, mungkin ada aja nih ya. Nanti suaranya kita akan saya stop dulu, takutnya ntar suaranya akan terganggu. Mohon izin.
Baik Pak Robi, ya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, ini dari Pak Robi minta di stop dulu karena lokasi beliau dekat dengan suara azan, jadi kita akan lanjutkan setelah suara azan asar selesai. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya baik, silahkan Pak Robi. Ya, baik, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Nah, dari 180 data kebakaran ini, ternyata yang lebih banyak itu adalah yang dipasang di atap gitu ya, dengan sistem off-grid ya, atau stand off. Kemudian, kalau kita lihat dari distribusi ya, kebakarannya ini, yang menyebabkan banyak kebakaran gitu ya, atau kerusakan pada gedung, itu tentu yang stand off di sini yang lebih banyak dibandingkan yang on-grid ya. Nah, kalau dilihat lebih detail lagi, nah kalau kita bagi beberapa sisi gitu ya, misalnya tadi ada sisi DC, di mana sisi DC ini dari modul PV, kemudian pengkabelannya hingga sampai ke inverter, itu kita sebut dengan sisi DC. Kemudian ada inverter itu sendiri, kemudian ada sisi AC, di mana sisi AC ini dari inverter hingga ke beban. Nah, dan juga ada bagian modul PV. Nah, itu yang paling banyak penyebab kebakaran ini adalah pada sisi DC itu sendiri, di mana di sisi DC tadi ya, ada modul PV di dalamnya, kemudian pengkabelan dan seterusnya. Nah, lebih detail lagi dari sisi komponen, ya ternyata yang di sini tadi ya, pembagian dari gambar 4 ini kita detailkan lagi. Jadi pada sisi DC cukup banyak ya, seperti interkoneksi dari sel, di mana biasanya interkoneksi ini misalnya ada kelonggaran ya, dia mengkoneksikan tidak terlalu kuat gitu ya, dia longgar, biasanya akan menyebabkan percikan api di situ kalau dia longgar. Ataupun juga si konektor tidak sesuai dengan speknya gitu ya, ataupun kabelnya ini dia tidak sesuai dengan speknya, misalnya dia butuhnya yang 20 ampere tapi dia menggunakan kabel yang 10 ampere. Dan permasalahan-permasalahan lainnya bisa dilihat pada gambar ini ya. Nah, kemudian dari gambar 6, ya, kalau kita lihat lebih detail lagi, nah penyebab lebih detail lagi berkaitan dengan kebakaran ataupun permasalahan ini, ya. Di sini ada cacat dari produk ya, produk sebesar 35%, ya paling cukup banyak ya. Kemudian dari desain, kesalahan desain, nah itu kesalahan desainnya cukup besar ternyata ya. Selain dari cacat produk, juga kesalahan desain. Desain ini itu berkaitan dengan bagaimana kita mengatur nih sistem PLTS ini, modul PV ini akan disusun berapa seri dan berapa paralel gitu ya. Kemudian penentuan jenis kabel, jenis konektornya gitu ya. Kemudian juga inverter, karena misalnya inverternya hanya mampu menahan atau masukkan 1000 volt gitu ya dalam inverter tersebut. Namun kita settingnya dari rangkaian array PV-nya, seri dan paralelnya melebihi dari 1000 volt. Nah, itu bisa merusak inverternya dan juga bisa menyebabkan jadinya kebakaran. Nah, untuk mengatasi permasalahan kebakaran tersebut ya, untuk menghindari kegagalan-kegagalan tersebut, maka kita butuhkan yang namanya sistem manajemen kegagalan. Nah, di mana sistem manajemen kegagalan ini sistem yang dirancang untuk memantau status operasi sistem tenaga listrik, nih, misalnya dia beroperasi, berapa daya yang dihasilkan, gitu ya. Kemudian saat ini apakah baterai mensuplai atau tidak, gitu ya. Kemudian PLN apa itu mensuplai atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk mengidentifikasi kegagalan pada tahap awal, sehingga ketika ada permasalahan, kita lihat di gejalanya, oh mungkin ada kegagalan jenis tertentu gitu ya, kita bisa antisipasi di awal. Kemudian untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan untuk mengurangi efek kegagalan, ketahanan, keamanan, dan pemulihan. Nah, setelah kita tahu gitu ya, adanya kegagalan gitu ya, permasalahan tertentu, nah kita ambil tindakan untuk menyelesaikan. Misalnya kalau tadi hotspot ya, karena temperatur terlalu tinggi, misalnya kita bisa dinginkan dengan menggunakan menyiramkan air, bisa seperti itu ya, ataupun pemeliharaan lainnya. Nah, sistem kegagalan sendiri tahapannya bisa kita lihat di sini ada pemantauan, ya, kemudian deteksi, klasifikasi, lokalisasi, dan isolasi. Nah, pemantauan ini yang cukup penting gitu ya, salah satu kebutuhan di sistem PLTS. Nah, karena sistem PLTS ini tadi saya sebutkan cukup pasif gitu ya. Biasanya ini yang menjadi permasalahan awal ya dari sistem pemantauan PLTS ini, kita abaikan gitu ya. Kita diamkan ya selama dia masih beroperasi gitu ya. Lama-kelamaan apa? Nah, dia akan berdebu gitu ya PLTS-nya, sehingga output-nya sudah tidak lagi
maksimal ya seperti di awal. Jadi pengurangan daya dari sistem PLTS. Ataupun permasalahannya di pengkabelan, misalnya ada kerusakan pada kabel gitu ya, ada gigitan binatang ataupun karena terkelupas gitu ya, itu dia perlu dilakukan pemantauan. Nah, pemantauan ini atau pemeliharaan ini ada beberapa tahapan atau beberapa jenis dari pemeliharaan. Ada reaktif, kemudian preventif, berbasis kondisi, prediktif maupun preskriptif. Nah, yang tertinggi adalah bagian di preskriptif ini. Di mana pada pemeliharaan preskriptif, nah ini kita tidak hanya berbasis pengetahuan, gitu ya, tidak hanya memprediksi seperti tahap sebelumnya, kita memprediksi terjadinya kegagalan atau permasalahan, tapi juga dia ada berbasis pengetahuan. Ya. Jadi si pemeliharaan preskriptif ini dia mengoptimalkan pemeliharaan melalui tindakan pemberian saran. Jadi kita memprediksi perkiraan ternyata kemungkinan ya akan terjadi namanya misalnya shedding gitu ya atau tutup debu gitu ya. Nah, ketika sudah memprediksi akan tutup debu di beberapa hari ke depan gitu ya, kemudian sudah diprediksi juga outputnya ini akan berkurang berapa persen seperti itu. Nah, sehingga sistemnya akan memberikan saran misalnya perlu dilakukan pembersihan pada debu, pada PV-nya gitu ya, menurut PV-nya. Nah, di sini juga terdapat data historis maupun data waktu nyata. Nah, pada tahap ini pemantauan, kita juga akan melakukan deteksi. Deteksi itu untuk mengetahui ini apa PLTS dalam kondisi produksi daya normal atau tidak gitu ya. Jadi dia yes or no gitu ya. Nah, dia masih normal atau tidak. Nah, ketika dikatakan tidak normal gitu ya, artinya ada penurunan output dayanya, maka kita klasifikasikan. Nah, kira-kira permasalahannya apa? Apakah dari sistem kelistrikan, masalah kabel, ataupun dari modulnya. Nah, setelah kita tahu jenis kesalahannya, kegagalannya, nanti kita lakukan lokalisasi atau memperbaiki ya, dari mencari lokasinya di mana, dan isolasinya adalah memperbaiki permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran dari yang dimaksud dengan kegagalan sistem PLTS ya. Nah, cukup banyak sebenarnya klasifikasi dari kegagalan PLTS ini tergantung pendekatannya. Ada yang dari sisi DC maupun sisi AC dibagi dua gitu ya. Kebutuhannya ada sisi kelistrikan dan sisi panelnya dan pembagian-bagian lainnya. Nah, di sini untuk yang cukup mudah kita pahami gitu ya. Nah, klasifikasi ini saya gunakan dari referensi HAL 2020. Dimana kegagalan PLTS ini kita bagi dua ya, terkait dari akibatnya, apakah kegagalan akut atau kegagalan kronis. Nah, kalau akut ini dia menyebabkan PLTS bisa sampai tidak menghasilkan daya, artinya tidak mensuplai daya ke beban gitu ya. Kalau kegagalan kronis dia hanya mengurangi dayanya. Misalkan yang biasanya dia sampai 2 megawatt gitu ya, dia berkurang hanya 1,5 megawatt. Tapi PLTS tetap aktif. Nah, kegagalan akut ini umumnya terjadi karena permasalahan kelistrikan, contohnya adalah hubung singkat ya, short circuit ataupun hubung terbuka open circuit. Untuk kalau hubung terbuka ketika terlepas gitu ya, nah maka dia tidak mengalirkan arus listrik. Nah, kemudian juga pada sisi kronisnya ada partial shedding ya, naungan sebagian, kemudian bypass daya biasanya dia pada skala modul, degradasi biasanya disebabkan oleh penuaan, dan juga hotspot, titik panas ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang pertama ada yang A ini line to line. Nah, ini ya. Nah, dia terhubung ya antara satu modul ini ya dengan stringnya ini. Dia terhubung, seolah terhubung karena terkelupas kabel misalnya. Nah, ketika terhubung seperti ini, maka harus akan memilih jalur yang paling sedikit hambatannya, sehingga seolah-olah modul ini dia tidak ada. Sehingga terjadi apa? Pengurangan output dari modul ini, dia tidak akan tersuplai ke beban. Kemudian juga masalah grounding ini cukup sering ya, masalah grounding biasanya inverter yang tertentu membutuhkan grounding tidak hanya ke panel gitu ya, tapi juga dia membutuhkan grounding langsung ke tanah gitu. Kemudian masalah open circuit, nah open circuit ini biasanya permasalahan pada konektor ya. Nah, konektornya tidak terlalu kuat, dia longgar, semakin lama semakin longgar, nah sehingga dia akan terputus. Ataupun dari segi pengkabelan, ya karena ada binatang gitu ya, dia bisa digigit kemudian menyebabkan kabelnya putus. Kemudian ada masalah arcing di sini yang D ya. Nah, dia ketika konektornya berdekatan, namun dia tidak terhubung, maka dia akan
terjadi percikan api. Nah, biasanya inilah yang paling banyak menyebabkan kebakaran ya, ketika terjadi percikan api tersebut. Kemudian ada masalah berikutnya yang ini shadow, biasanya kena tutupan, misalnya ada awan yang melintas, karena PLTS ini cukup unik ya, intermittent gitu ya, ke outputnya bisa naik turun ya dayanya, tergantung kondisi cahaya mataharinya. Nah, ataupun shading diakibatkan permasalahan lainnya, misalnya ada PLTS-nya dia di area yang tidak terlalu tinggi gitu ya, dia bisa tertutup oleh pepohonan ataupun bangunan sekitar gitu ya. Nah, dari bayangannya dia tertutup, maka dia outputnya akan berkurang juga. Ataupun daun-daun yang jatuh di atas permukaan modul PP tersebut. Nah, kemudian hotspot ini biasanya karena temperatur cukup tinggi ya, cukup tinggi, maka dia akan menyebabkan titik panas di titik-titik tertentu di modul PP tersebut. Karena degradasi ini berkaitan penuaan ya, dengan penuaan si modul PP, semakin lama dia untuk efisiennya akan semakin turun. Kemudian ada masalah bypass daya, biasanya ini di kotak sambungan yang berada di belakang modul PP itu bisa ada sambungan. Nah, permasalahan bypass tadi biasanya bisa terlepas ataupun jadi terhubung antara satu diode dengan diode lainnya. Nah, lebih detail ini saya bagi lagi ya, saya uraikan pembagiannya. Array PP ini kegegalannya ada sisi kelistrikan dan sisi panel. Nah, ternyata kalau kita lihat dari risikonya ya, di sini risiko kebakaran dan kerusakan modul lebih banyak jadi pada yang kelistrikan dibandingkan yang pada panel. Sedangkan kalau pada panel umumnya dia hanya kerusakan pada modulnya saja, tidak sampai kebakaran dan juga penurunan efisiensi. Nah, dalam hal ini penelitian yang kami lakukan tentu akan lebih banyak di bagian yang tidak menyebabkan kebakaran, karena kita perlu melakukan skenario gitu ya, skenario kegagalan di lapangan. Nah, ini beberapa contoh kasus ya kegagalan pada modul PP, bisa dilihat ke permasalahan ini biasanya karena dia diabaikan, tidak ada pemeliharaan gitu ya. Nah, dia semakin lama itu akan jadi kerusakan-kerusakan pada modul PP tersebut. Nah, ini beberapa contoh. Ini pada permukaan modul PP-nya, ini titik hotspot ya, bisa menyebabkan sampai kebakaran seperti ini. Nah, kemudian juga pada sisi belakang si modul PP ada junction box gitu ya. Junction box ini di sini ada dioda gitu ya, biasanya untuk mengarahkan arah arus listriknya. Nah, jadi biasanya ketika misalnya dia longgar gitu ya, kotak sambungannya longgar sehingga bisa menyebabkan ada air yang masuk gitu ya. Ketika ada air masuk menyebabkan korosi di bagian dalamnya. Ketika korosi bisa juga dia terjadi apa? Short circuit di dalamnya. Ataupun masalah solder ya di belakang junction box itu ya, di junction box-nya dia tidak terlalu rapi gitu ya. Penyaluran bisa terjadi short circuit dan seterusnya. Ini permasalahan pada kabel terkelupas. Ternyata cukup besar juga ya di beberapa sistem PLTS gitu ya. Terjadi kasus kabel-kabel yang terkelupas gitu ya, karena ketika di daerah luar gitu ya, apalagi yang PLTS yang berada di atas permukaan tanah gitu ya. Nah, cukup banyak binatang misalnya kayak tikus gitu ya, menggigit si kabel-kabel tersebut. Nah, dari beberapa permasalahan tersebut kita lihat ya dari karakteristiknya, ternyata salah satu karakteristiknya ada kurva IP pada PLTS ini, kurva IP dan PV ya. Nah, pada kurva IP ini dia terjadi perbedaan karakteristik pada tiap-tiap permasalahan. Seperti bisa dilihat di sini, ketika dia delaminasi gitu ya. Ini adalah yang normal gitu ya, yang warna biru ini kondisi normal. Ketika modulnya tidak terjadi gangguan. Nah, yang merah ini ketika jadi fault gitu ya, ketika jadi kegagalan. Nah, delaminasi dia berkurang nih ISC-nya. Ini adalah ISC-nya berkurang, arus short circuit-nya, sedangkan tegangan open circuit-nya dia tetap. Kemudian ada juga Snell track ini bisa dilihat ya. Jadi perubahan pola kurva IP-nya pada beberapa jenis bisa dilihat secara langsung gitu ya. Ini. Dan lebih detail lagi, ini ada beberapa contoh gitu ya pada open circuit, short circuit, power shading dan degradasi. Ternyata dari kurva IP-nya dia terjadi perbedaan gitu ya, dari kondisi normal yang harusnya berwarna hijau ini. Ternyata ketika terjadi permasalahan tertentu berubah gitu ya, karakteristik kurva IP-nya. Nah, dari sini kita bisa meyakinkan itu bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada modul PP kegagalan jadi ini kita bisa pisahkan gitu ya, karena dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Nah, dalam hal ini kami coba lakukan gitu ya pada PLTS yang ada gitu ya. Di sini sambil contoh pada PLTS yang di atap gedung CAS ITB 10 kilowatt peak ya. Ada 4 string, nanti akan ada di objek penelitian detailnya ya. Di sini ada 4 string, namun yang saya gunakan hanya 1 string, ya 12 modul PP yang tersusun seri. Jadi di sini ada 12 modul, ini 12 modul seri. Nah, kami gunakan pengukuran dengan alat review analyzer dari Solmetric. Nah, di sini dia alat ini dia akan mengukur ya, arus tegangan dan juga iradiansi dan temperaturnya. Nah, ini untuk masukannya ada waktunya, nilainya, kapan pengukuran dilakukan, kemudian iradiansi dan temperatur untuk output inputnya, dan output dari modul PP-nya yaitu ada PMP, tegangan saat maksimum power point, kemudian arus ya, saat maksimum power point, dan juga VOC dan ISC. Ini open circuit dan arus short circuit. Nah, ini baiknya ada kurva IP-nya juga, kurva IP dan kurva PP-nya. Ini dia terhubung secara wireless ke laptop gitu ya. Jadi di laptop bisa kita pasang USB. Nah, dia akan menerima data yang dikirimkan oleh dua alat ini secara langsung real time gitu ya. Nah, ini pembacaannya ini ketika terlihat ya di sini pada bagian trace ini dia menampilkan kurva IP-nya, kemudian ada iradiansi di sini. Ini adalah 1007 watt per meter persegi, kemudian temperaturnya 59,5 derajat Celcius, dan juga ada kemiringannya bisa dilihat langsung. Nah, kemudian dari sisi alat ini juga sudah memiliki sistem macam perhitungan ya, modeling di dalam alat ini sendiri. Nah, dia sudah bisa menghitung fill faktornya dan performanya berapa. Dan juga di sini ada beberapa titik bisa dilihat, ada titik dari sini di bawah. Nah, inilah titik-titik yang berdasarkan dari model. Jadi si model yang ada di algoritma ini ya, di alat ini dia memprediksi ketika inputnya seperti ini, outputnya kira-kira akan di titik ini secara modeling. Nah, kemudian dia juga ada tabelnya gitu ya untuk melihat hasil yang diukur sebelumnya gitu ya. Seperti data ini ada performa dan seterusnya. Nah, untuk yang alat yang diukur adalah iradiansi ya, ada sensor, kemudian temperatur ya, dan kemiringannya. Nah, kemudian bisa juga dilihat historinya, tidak hanya satu data, ada beberapa data gitu ya, bisa mengukur puluhan sampai ratusan data gitu ya. Nah, tapi masalahnya dia tidak bisa mengukur dalam rentang waktu tertentu. Tidak misalnya kita mengukur dari jam 7 sampai jam 11, mengukur terus tidak ya. Dia hanya setiap kali klik ya, ketika kita klik measure now di sini, yang ini, kita klik, ya dia akan mengambil satu data ini. Karena di sini bisa lihat waktunya berbeda-beda. Nah, ini tergantung kebutuhan ya pengukurannya. Nah, ini adalah contoh hasil pengukuran yang kami lakukan pada 3 hari. Kenapa lakukannya 3 hari? Nah, karena tadi datanya ini tidak mencukupi gitu ya. Misalnya pada hari pertama kita hanya dapat pada rentang rendah sampai tingginya, kemudian tengah-tengahnya ada yang kosong gitu. Nah, yang kosong ini kita lakukan pengukuran di hari berikutnya. Nah, kalau beda hari cuaca berbeda juga. Cuacanya akan berbeda juga. Nah, di sini kita coba gitu ya, beberapa hari, 16, 17, dan 20 Maret tahun lalu ya, 2023. Ternyata ketika dikumpulkan datanya dalam satu trend, dari sini dia membentuk satu trend line. Artinya walaupun berbeda harinya gitu ya, tapi ketika iradiansinya sama gitu ya, maka dia akan membentuk data yang sama juga. Nah, ada perbedaan data yaitu diakibatkan oleh temperatur. Nah, temperatur ini yang tidak bisa kita kontrol gitu ya di lapangan. Nah, sehingga ketika iradiansi yang sama akan memungkinkan hasilnya berbeda. Sedikit berbeda akibat adanya perbedaan temperatur. Nah, kemudian selain dayanya, kita analisis juga dari karakteristik kurva IV-nya. Misal saya ambil data untuk yang 1205 watt per meter persegi iradiansinya. Nah, seperti biasa di sini ada ISC ya, arus short circuit, kemudian ada VOC, tegangan open circuit, dan ada daya maksimum. Daya maksimum ini terjadi ketika IMPP dan VMPP. Nah, sehingga kita bisa hitung berapa faktor pengisiannya atau fill faktornya. Nah, ini saya kumpulkan ada 10 data saya ambil ya, karena tadi si alatnya tidak bisa mengukur dalam rentang waktu tertentu. Saya ukur ambil data berdasarkan iradiansi. Artinya ketika cuaca misalnya iradiansi menunjukkan angka 300, saya ambil gitu ya. Saya klik yang ke 300, kemudian 400 dan seterusnya. Nah, seperti lihat di sini nggak pas bisa 400 gitu ya. Ternyata tidak tepat karena apa? Cuacanya cukup cepat berubah ya. Ketika dia 400 saya klik, tadi sudah berubahnya 403 misalnya.
Nah, sehingga saya ambil beberapa data yang mendekati dengan errornya sekitar 5 watt per meter persegi iradiansinya. Terlihat bahwasannya ketika iradiansi semakin tinggi gitu ya nilainya, nah ini IHC-nya akan semakin tinggi juga. Ini konsisten ya, dari segi IHC-nya dia konsisten semakin meningkat. Sedangkan VOC-nya, nah di sini dia ada yang meningkat dan ada yang berkurang di sini. Nah, mengapa demikian? Nah, di sini diakibatkan oleh adanya perbedaan temperatur ya pada masing-masing kondisi. Nah, misalnya ketika kondisi di 805, itu temperaturnya lebih tinggi dibandingkan yang 1200, misalnya seperti itu. Nah, ternyata kondisinya kan dia tidak konsisten gitu ya, ketika iradiansi rendah, temperatur rendah tidak seperti itu gitu ya, di lapangannya. Nah, karena cuacanya cukup cepat berubahnya gitu iradiansinya. Nah, ketika temperatur tinggi ini, dia mempengaruhi kondisi intrinsik dari semikonduktornya itu. Nah, di mana konduktivitas tinggi ini akan mengurangi potensial pada tegangan sel VV-nya. Sehingga walaupun iradiansi lebih tinggi gitu ya, nah, ternyata karena efek temperatur dia akan mengurangi si VOC-nya. Nah, kalau kita lihat dari segi efisiensinya, ya, efisiensi dan fill faktornya, ternyata ketika iradiansinya semakin besar, di sini terjadi penurunan efisiensi. Nah, mengapa demikian gitu ya? Nah, itu tadi ada penyebab dari si temperatur tadi. Ketika temperatur radiasi semakin tinggi, nah maka umumnya temperatur akan semakin tinggi juga. Nah, ketika temperatur tinggi tadi, maka efisiensinya akan semakin berkurang ya, lebih rendah dibandingkan yang ketika temperaturnya rendah. Dan ini adalah hasil pengukuran gitu ya, dan analisis pada kondisi naungan. Saya ambil kondisi yang cukup mudah dilakukan ya. Kondisi naungannya dia tidak akan merusak si modul PV-nya maupun segi kelistrikannya. Ya. Nah, di sini kami lakukan penutupan secara permanen seperti ini. Ya, ada ini kondisi normal, kemudian ini 3 modul PV. Kenapa 3 gitu ya? Kenapa 6 dan ini ada 9 ya? Nah, karena saya mengambil mudahnya misalnya ini yang normal 12 modul, 3 modul PV artinya tertutup 25% ya, seperempat dari stringnya. Kemudian ini 6 setengahnya dan ini ada 3/4-nya. Nah, dihasilkan ini cukup signifikan perubahannya ya dari kondisi normal, kemudian shading atau naungan 3 modul dan 6 dan sampai 9. Ya, tentu semakin besar naungan yang terjadi, efeknya apa? Dayanya akan semakin berkurang, akan semakin rendah seperti ini. Nah, kalau dilihat dari kurva IV-nya pada berbagai kondisi, nah ini ada saya ambil sampel misalnya 10 data gitu ya pada kondisi iradiansi yang sama gitu ya, misalnya pada tadinya 300 sampai 1200, ambil beberapa kondisi. Ada kondisi normal, kemudian ini adalah shading atau naungan 3 modul, ini naungan 6 modul dan 9 modul. Nah, semakin besar naungan ya, gitu ya, maka lebih terlihat jelas adalah pada bagian VOC-nya. Ya, pada bagian tegangannya dia akan berkurang secara drastis ya dibandingkan si arusnya. Nah, di sini bagaimana cara kita melihatnya nih? Ini kan arusnya sulit dianalisis gitu ya. Nah, saya bagi lagi untuk memperjelas. Nah, saya ambil satu nilai gitu ya, misalnya pada iradiansi 500 watt per meter persegi pada tiap kondisi gitu ya. Nah, pada tiap kondisi, ternyata dari segi arusnya, ya, jadi pengurangan, namun secara umum di sini relatif stabil ya dibagi ISC-nya, sedangkan di bagian tegangannya, VOC-nya dia berkurang cukup drastis gitu ya, pengurangannya. Nah, kemudian juga pada kondisi 900 watt per meter persegi menghasilkan yang cukup hampir sama gitu ya, walaupun yang pada 9 modul jadi penurunan yang lebih besar gitu. Nah, tentu dari segi efisiensi ini akan terjadi penurunan ya pada masing-masing kondisi. Nah, di mana secara data ini saya dapatkan ya, ketika ini melakukan 3 modul PP dia akan menjawab pengurangan sebesar 3%. Nah, 3% ini dari kondisi normal ya. Kondisi normal satu string itu 12,7%, jadi penurunan sebesar 3%. Dan seterusnya, sehingga kalau kita lihat gitu ya, ini jadi penurunan 1,1% efisiensi dari string normal setiap modul ya. Jadi setiap modul akan ketika tertutup dia mengurangi 1,1% efisiensinya. Ini dari kondisi yang normal ini ya, 12,7. Nah, kalau kita anggap 100% efisiensinya gitu ya, kita hitung 12,7 ini adalah kondisi 100%, maka 8,7% dari 100% itu.
Nah, begitu pula pada fill faktornya ya. Fill faktornya dia jadi pengurangan sebesar 5,8% per modul ya, per modul dibandingkan dengan kondisi normalnya 70,5%, atau kalau kita bulatkan jadi anggap 100%-nya gitu ya, maka dia sebesar 8,2%. Nah, setelah kita mengetahui ya permasalahan-permasalahan atau kegagalan yang ada di modul PV tadi ya, kemudian sudah kita lakukan pengukuran ya seperti tadi. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui tanpa kita perlu ke lapangan ya. Nah, kalau kita lihat tadi di sini, nah ketika terjadi tertutup modul PV ini, nah, contohnya di atap gedung cas ini ya, di lantai 7 misalnya. Nah, ini cukup merepotkan gitu ya ketika kita lakukan pemantauan bolak-balik ke lapangan gitu ya. Nah, kita lihat apa sih yang terjadi pada modul PV-nya sehingga dayanya berkurang gitu ya. Nah, kalau kita lakukan kunjungan langsung, nah tidak efektif gitu ya, karena mengurangi ada waktu yang dihabiskan dan tenaganya. Maka kita butuhkan satu teknologi ya untuk mendeteksi permasalahan tersebut, apa yang terjadi pada modul PV, yaitu dengan menggunakan machine learning atau pembelajaran mesin yang ada atau yang diterapkan pada sistem PLTS. Ada beberapa fungsi ya dari machine learning ketika diterapkan pada permasalahan-permasalahan yang ada di PLTS. Misalnya yang pertama adalah berkaitan dengan metode untuk melakukan sensing ya, melakukan ukuran misalkan berapa modul PV yang dibutuhkan, berapa kapasitasnya dari baterainya dan seterusnya gitu ya. Kemudian dari sisi manajemennya berkaitan dengan energi yang disuplai ataupun yang dibutuhkan ya untuk si beban. Kemudian ada juga berkaitan dengan fault ya, kegagalan permasalahan yang ada pada PLTS ya, untuk mendeteksi misalnya ataupun mendiagnosis ya, ataupun berkaitan masalah dengan islanding detection, ataupun masalah lainnya seperti self adaptation untuk masalah kontrol dan forecasting. Nah, umumnya yang dilakukan lebih banyak di bagian forecasting ya, machine learning ini saat ini di forecasting dan juga permasalahan kegagalan. Nah, pada penelitian ini saya ambil machine learning untuk kebutuhan di permasalahan kegagalan pada PV system. Nah, kenapa harus pakai pembelajaran mesin ya atau machine learning untuk mendiagnosis kegagalan? Nah, karena pada dasarnya dalam machine learning ini dia untuk mendeteksi, mendiagnosis ya. Nah, itu didasarkan pada data masukan dan data keluaran saja. Jadi kita butuhkan inputnya apa dan outputnya apa. Jadi inputnya berapa dan outputnya berapa, itu aja yang kita gunakan. Ya, misalnya pada kondisi tadi normal dan shading itu ada perbedaan. Ketika inputnya sama, maka input outputnya akan berbeda. Nah, nanti machine learning yang akan menentukan gitu ya, hasilnya seperti apa. Kemudian juga kita bisa menentukan lokalisasi ya, dan identifikasi penyebab kegagalan. Jadi selain kita mendeteksi juga tahu nih penyebabnya apa. Apakah tadi masalah short circuit gitu ya, open circuit, atau masalah naungan saja gitu. Jadi pada modul PV tersebut. Nah, kemudian machine learning ini juga dia akan membaca data historis gitu ya, atau data pelatihan sebelumnya untuk memprediksi permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu ya. Nah, di sini juga machine learning dia tidak membutuhkan data atau parameter objek fisik. Misalnya modul PV yang digunakan speknya seperti apa gitu ya, ISC-nya, IMP-nya, dayanya, kemudian dia jenisnya monokristal atau polikristalin, itu tidak membutuhkan machine learning. Nah, kemudian model dapat menyesuaikan dengan data eksperimen gitu ya. Nah, ketika data eksperimennya seperti apa gitu ya, nah model ini dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Jadi tidak perlu di-input kembali ketika sudah ada pelatihan sebelumnya ya. Nah, pembelajaran mesin ini secara umum dibagi 3 kategori. Ada yang pembelajaran tidak diawasi ya, unsupervised learning, kemudian ada pembelajaran diawasi, supervised learning, dan pembelajaran penguatan atau reinforcement learning gitu ya. Nah, dalam ini untuk yang pelajaran mesin yang diawasi, gitu ya, ada dibagi 2 lagi, ada untuk yang regresi gitu ya, ataupun yang klasifikasi, tergantung kebutuhannya. Nah, kalau untuk yang deteksi misalnya cukup kita pakai regresi gitu ya. Sedangkan untuk yang diagnosis, untuk mengetahui permasalahannya apa atau penyebabnya apa, kita butuhkan namanya klasifikasi. Mengklasifikasikan kegagalannya disebabkan apa. Nah, ternyata di dunia internasional itu penggunaan machine learning untuk mendeteksi kegagalan ini sudah cukup banyak dilakukan gitu ya. Nah, ini pada tahun 2010 ini itu sudah recentnya pada tahun 2020 ini papernya itu sudah cukup banyak gitu ya dilakukan machine learning untuk
mendeteksi kegagalan ataupun sampai tahap lokalisasi gitu ya. Nah, sedangkan di Indonesia saya lihat belum terlalu banyak gitu ya yang digunakan misalnya untuk mendeteksi kegagalan khususnya pada PLTS. Nah, secara algoritmanya gitu ya, secara diagram aliran pengerjaannya, teknologi diagnostika dan machine learning itu kita dapatkan data pengukuran di lapangan gitu ya, data pengukuran lapangan, kemudian data tersebut kita lakukan simulasi ya atau pelatihan model. Kita gunakan untuk melatih model sehingga kita dapatkan dengan suatu model gitu ya yang memiliki akurasi yang cukup baik, misalnya 90% atau bahkan sampai 99% gitu ya akurasinya. Nah, setelah kita dapatkan modelnya, selanjutnya kita ujikan dengan data real time yang ada di lapangan dengan output yang sama gitu ya, iradiansi inputnya dan outputnya adalah arus tegangan misalnya. Ini pun sama, kita berikan data inputan berupa iradiansi dan temperatur dan outputnya arus tegangan dan kita bandingkan hasilnya. Nah, apakah hasilnya sama atau tidak antara model dari machine learning dan data real time dari VV-nya ini. Nah, ketika dia hasilnya sama gitu ya, ataupun dia berada dalam rentang toleransi, misalnya kita toleransi sebesar 5% gitu ya errornya. Nah, ketika 5% errornya di bawah 5%, maka kita anggap kondisinya masih normal. Gitu ya. Sedangkan ketika kondisinya errornya di atas 5%, gitu ya, maka kita asumsikan terjadi namanya kegagalan. Nah, sehingga dibutuhkanlah tindak lanjutnya untuk menentukan jenis kegagalannya itu seperti apa. Kalau tadi yang mendeteksi, selanjutnya adalah mengetahui klasifikasinya seperti apa, dia masuk jenis kegagalannya mana gitu. Nah, lebih lanjut lagi ya, selain dari digital pembelajaran mesin, ada juga yang namanya digital twin. Teknologi berikutnya adalah digital twin. Nah, yang lebih sering kita kenal adalah pemodel digital gitu ya. Model digitalnya itu seperti apa, itu yang umum gitu ya. Tapi lebih lanjut lagi ya, dari model digital ada yang namanya digital twin. Nah, digital twin ini dari dua kata, ada digital dan twin ya. Sudah jelas dia ada kembaran digital atau disebut dengan representasi digital dari aset fisik ya, aset fisik. Termasuk di dalamnya adalah proses dan sistem yang terjadi dalam PLTS tersebut. Nah, di mana di sini dia dapat mengomunikasikan, mengkoordinasikan, dan juga bekerja sama dalam proses manufaktur untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui berbagai pengetahuan. Artinya, semua data-data yang ada di aset fisik ini dikirimkan ke aset digital, seperti data iradiansi yang diterima, kemudian temperatur, kemudian spesifikasi panelnya gitu ya, kondisi panelnya dia, menerima inputnya iradiansi dan temperatur berapa, kemudian outputnya arus tegangan itu seperti apa, berapa gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan digital twin, ya tadi saya sampaikan ada model digital gitu ya. Bedanya apa antara model digital dengan digital twin? Nah, kita bagi lagi di sini ada tahapannya untuk dapat digital twin, itu ada 3 tahap lagi. Di sini ada digital model, tahap pertama. Digital model itu adalah kita memodelkan ya sistem PLTS-nya, misalnya dengan machine learning gitu ya. Nah, dari objek physical object atau objek fisik, kita modelkan jadi objek digital. Ini biasanya sering dilakukan ya, menjadi objek digital. Namun permasalahannya, dalam hal ini data-data di objek fisik ini tidak secara otomatis mengubah objek digital. Misalnya seperti iradiansi, ketika iradiansinya berubah gitu ya pada objek fisik, dia tidak mengubah pada objek digital iradiansinya. Sehingga harus diinput secara manual. Nah, ada campur tangan manusia di situ untuk menginputkan nilai-nilai perubahan tersebut. Begitu pula dari objek digital ke objek fisik, dia tidak secara otomatis gitu ya. Misalnya kita mengubah spesifikasi di modelnya, dia tidak akan mengubah spesifikasi di objek fisiknya. Misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi tahap berikutnya digital shadow. Digital shadow ini adalah ketika terjadi ya, aliran data ya secara otomatis dari objek fisik ke objek digital. Nah, misalnya ini sudah secara real time dari objek fisik ke objek digital, misalnya iradiansinya dia tidak perubahan. Nah, dia otomatis akan berubah juga di objek digitalnya atau di model yang kita buat gitu ya. Nah, tapi sebaliknya tidak berlaku demikian. Dari objek digital dia tidak mengubah secara otomatis pada objek fisiknya. Nah, sedangkan tahap ketiga adalah digital twin. Nah, pada tahap digital twin dia sudah terjadi pertukaran data secara otomatis baik di objek fisik ke objek digital maupun sebaliknya. Nah, tadi ya, misalnya iradiansinya berubah pada objek fisik gitu ya.
dia akan otomatis mengirimkan datanya ke objek digital. Nah, lalu bagaimana dari objek digital ke objek fisik? Nah, dari objek digital ini misalnya tadi ya ketika terjadi shading gitu ya, ataupun terjadi permasalahan kelistrikan di dalamnya, misalnya short circuit. Nah, ini kan cukup berbahaya. Nah, maka di objek digital kita bisa memutuskan, misalnya kita tambahkan aktuator gitu ya, untuk memutuskan pemberhentian switch di lapangan itu ya, di stringnya itu kita tambahkan di objek digital, ketika kita klik untuk memutuskan di string itu, maka di lapangan dia akan terputus jaring hubungannya gitu ya, dari segi pengkabelan. Nah, itulah yang disebut dengan digital twin. Jadi terjadi perubahan data gitu ya secara otomatis dari objek fisik ke objek digital, dan juga terjadi sebaliknya. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan digital twin gitu ya, atau sampai tahap digital itu seperti apa? Nah, di sini kita lihat dulu komponen-komponen yang dibutuhkan untuk bentuk yang namanya digital twin gitu ya. Nah, di sini ada komponen dasar. Komponen dasar ini ya terdiri dari objek fisik, objek digital, dan komunikasinya. Nah, objek fisik tentu ya yang di lapangan, misalnya modul PV-nya gitu ya, kemudian ada inverter dan seterusnya gitu ya, baterai sampai ke beban. Nah, itu objek fisiknya. Nah, objek digital adalah model objek yang kita modelkan gitu ya di laptop atau di PC gitu ya. Kita modelkan dengan perangkat kemudian tertentu gitu ya. Kemudian ada komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah aliran datanya, apakah dia berbasis kabel gitu ya, wiring, ataupun wireless gitu. Untuk pengiriman datanya itu apakah secara wireless atau tidak gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan juga ya berkaitan dengan komponen dasarnya adalah layanan dan data. Jadi selain dari komunikasi juga ada layanannya. Misalnya untuk mengirimkan data itu dia butuhkan layanan internet gitu ya, ataupun state cloud gitu ya. Dan juga data yang dipertukarkan antara komponen objek fisik dan objek digital. Nah, kemudian ditambahkan kembali ya, selain dari komponen dasar ternyata dibutuhkan ternyata namanya komponen imperatif. Nah, komponen imperatif ini akan mendukung masing-masing dari objek komponen dasar ini. Contohnya di sini ada perangkat IoT ya. Nah, bagaimana untuk meyakinkan itu data ini bisa dikirimkan secara real time? Nah, kita butuhkan perangkat IoT ini, Internet of Things. Kemudian data waktu continue ya untuk melihat gitu ya, kalau dia continue, otomatis ketika ada perubahan di objek fisik, maka objek digital akan ikut berubah juga. Nah, ada pembelajaran mesin. Untuk apa? Biasanya untuk analisis, misalnya untuk menghitung daya yang dihasilkan gitu ya, ataupun tadi ya berkaitan dengan permasalahan kegagalan. Dan keamanan data dan evaluasi. Ini adalah peran-peran dari masing-masing perangkat gitu ya, komponen dari digital twin ya. Tadi objek fisik tentu ini sebagai aset yang dibuat digital twin, objek digital adalah digital twin-nya ya. Kemudian hubungan PO dan DO, PO ini objek fisik ya. Ini untuk sinkronisasi ya dan kembaran waktu nyata atau digital twin-nya. Nah, perangkat IoT di sini untuk pengumpulan data dan berbagi informasi. Kemudian data waktu kontinu ini untuk sinkronisasi ya, dan input untuk pembelian mesin, kemudian pembelian mesin ini untuk analisis aset ya, misalnya deteksi, diagnosis, dan prognosis. Nah, keamanan di sini untuk mencegah kebocoran data dan gangguan informasi. Kemudian evaluasi di sini tentu untuk mengevaluasi dari kinerja digital twin-nya apakah sudah baik atau tidak. Nah, di sini ada arsitektur digital twin ya, ada basis IoT. Nah, untuk IoT sendiri biasanya kita bagi ada beberapa lapisan ya, lapisan komponen, lapisan komunikasi, informasi, dan aplikasi. Nah, bisa di lapisan komponen ada apa saja nih peralatan di sini komponen PLTS gitu ya contohnya. Kemudian data-data apa sih yang akan diukur gitu ya pada lapisan komponen. Setelah itu lapisan komunikasinya akan melayani gitu ya. Di sini dalam contohnya ada jaringan internet untuk pengiriman data ya dari komponen ke lapisan informasi di sini untuk sampai ke cloud ya. Nah, ketika data sudah sampai di cloud, nah, selanjutnya bisa diakses oleh user ya. Nah, di sini untuk data center dan kebutuhan monitoring dilakukan oleh si pengguna. Nah, ternyata arsitektur digital twin ini cukup mirip gitu ya dengan arsitektur IoT. Misalnya ada objek fisik atau lapisan persepsi. Nah, mirip dengan komponen ya, kurang lebih sama. Misalnya ada objek fisik, komponen, sensor, aktuator gitu ya. Lapisan komunikasi juga sama ya, ada lapisan komunikasi, dan nah dibedakan di sini ada lapisan middleware-nya. Di sini ada simulasi, ada lapisan data, objek gitu ya, dan proses lapisan sumber daya ya, yang berkaitan dengan penyimpanan data dan seterusnya. Selanjutnya ada API dan lapisan aplikasi nih. Nah, lapisan aplikasinya sama ya, kita butuhkan untuk misalnya untuk deteksi, diagnosis, dan prognosis. Nah,
lebih lanjut di sini adalah ada objek penelitian yang kami lakukan ya. Kita ambil contoh di PLTS Gedung CAS tadi ada 10 kW peak, sebenarnya dia terdiri dari 4 string seperti ini. Masing-masing string terdiri dari 12 modul PP yang disusun secara seri. Nah, ini dia terhubung ke 2 buah inverter on grid ini ya, inverter on grid. Nah, kemudian juga ada sistem baterai di sini sebesar 19,2 kWh. Nah, ini dia tersusun ada seri paralel ya, 4 seri 4 paralel, jadi ada 16 modul baterai di sini yang digunakan, 16 modul baterai terhubung ke satu inverter Sunny Island. Nah, inverter hybrid ya, ada 3 inverter yang digunakan, jadi baterai ada 48 ya, 16 kali 3. Nah, kemudian masuk ke panel distribusi dan juga ada PLN di sini. Nah, di sini untuk karena di ITB sudah ada sendiri ya jaringan PLN sehingga kita gunakan untuk penggunaan di malam hari misalnya. Kemudian ada TSD untuk switch-nya ya, mengatur mana yang akan disuplai ya, apakah dari PLTS atau dari PLN. Nah, ini array PP-nya contohnya seperti ini. Ini ada 2 string ya ke belakang ini sampai ke atas ini. Masing-masing ada 12 modul PP, jadi ini kita ada 48 modul. Kemudian ini inverter yang digunakan ini ya. Ini ada yang warna merah, Sunny Boy. Nah, ada 2 inverter lainnya, Sunny Tree Power ini untuk sistem PLTS lainnya. Karena di gedung CAS ini ada 3 sistem, ada yang 10 kWp ya, kilowatt peak seperti ini. Ada yang 40, nah ini untuk yang 40 kilowatt peak dan ada yang 50 kilowatt peak. Nah, ini inverternya berbeda lagi lokasinya. Nah, ini adalah pada kebutuhan ini ya, inverter hybrid Sunny Island seperti ini. Dan belakangnya ada sistem baterai, ada rak baterai di belakangnya. Dan ada panel AC dan panel DC. Nah, mungkin ini akan banyak tanyakan gitu ya, bagaimana cara kita membentuk gitu ya digital twin. Tahapannya seperti apa sih agar bisa membuat digital twin gitu ya dari objek fisik ini gitu ya. Nah, ini ada yang namanya Smart Grid Architecture Model ya. Nah, ini yang untuk SGM yang digunakan untuk memudahkan ya, bantu kita menyusun ya kebutuhan-kebutuhan apa saja untuk membentuk digital twin. Nah, pada SGM ini ada 3 dimensi. Nah, ini 3 dimensi. Ada sumbu X, Y, dan Z misal seperti itu ya. Nah, ada di bagian bawah ada domain. Domain ini berkaitan dengan rantai konversi energi. Misalnya nih ada generasi ya, pembangkitan. Misalnya dari PLN, pembangkitan dari gardu utama PLN gitu ya, kemudian ditransmisikan sistem transmisinya baru sampai ke tingkat distribusi gitu ya. Nah, kemudian ada DER ini distribusi energi resource gitu ya. Kemudian ada di bagian customer. Nah, biasanya kalau untuk PLTS itu kita mulai dari distribusi sampai ke customer ya. Nah, biasanya seperti itu. Karena untuk yang sampai generasi ini di bagian PLN ya, pembangkitan utamanya. Kemudian ada juga di bagian zona. Zona ini berkaitan dengan sistem kontrol rantai energi. Ada proses, kemudian lapangan, station, operation, enterprise, dan market gitu ya. Nah, ini untuk bagian zona kebutuhannya dari kontrol rantai energinya, dan ada lapisannya ini ya, ada 5 lapisan. Nah, lapisan ini disebut dengan interoperabilitas. Untuk menjamin interoperabilitas antar komponen gitu ya, antar komponen satu dengan yang lainnya ini hubungannya seperti apa. Nah, ini kita bagi-bagi berdasarkan lapisan-lapisan ini. Ada lapisan komponen ya, nah, kemudian lapisan komunikasi, informasi, fungsi, dan bisnis. Nah, untuk memudahkan biasanya kita lihat dulu nih dari segi bisnisnya tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, kita butuh untuk apa, misal PLTS tadi ya. PLTS ini kita gunakan ya selain monitoring gitu ya, kita gunakan monitoring, kita juga ingin mendeteksi dan mendiagnosis gitu ya, kegagalan yang terjadi pada PLTS gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian pada lapisan fungsi di sini akan menjelaskan layanan termasuk hubungannya dari sudut pandang arsitekturnya. Nah, pada lapisan informasi dia akan menjelaskan objek informasi yang ditukarkan antar komponen. Di komponen ini satu ke komponen kedua dia menukarkan data apa ya, dan kebutuhannya itu adalah informasi apa. Nah, lapisan komunikasi ini sebagai protokol dan mekanisme pertukaran informasi antar komponen. Tentu yang paling bawah adalah lapisan komponen. Di sini berkaitan dengan komponen fisik gitu ya, kemudian sensor-sensor dan peralatan teknologi informasi lainnya. Nah, misalnya contohkan di sini adalah pada objek fisik yang tadi ya,
PLTS di gedung cas. Kalau kita lihat dari sisi lapisan komponen, kita lihat dari lapisan komponen. Nah, di sini ada, saya perbesar. Nah, di sini ada PLTS-nya, di sini ya, saya gambarkan ada PLTS-nya, ada 4 string, masing-masing 12 seri ya. Kemudian ada tadi inverter on grid ya, 5 kW ada 2 buah. Kemudian di sini ada sistem baterai yang terhubung ya, DC ya, ke inverter hybrid. Ya. Kemudian dia terhubung jadi AC dari satu panel distribusi terhubung ke bebannya. Nah, di sisi proses ini untuk membangkit tentu dari pembangkit PLN ya, dari high voltage gitu ya, tegangan tinggi, kemudian ditransmisikan menjadi tegangan rendah gitu ya, sampai ke tahap distribusi di low voltage. Jadi akan kita gunakan biasanya untuk di gedung gitu ya. Jadi untuk kebutuhan on grid-nya nanti nih, kebutuhan on grid-nya kita tambahkan pembangkitan PLN. Nah, ini yang ada di sisi proses apa saja, ini boleh diuraikan ya, digambarkan aliran kelistrikannya seperti apa. Kemudian pada sisi lapangan, nah ini ada peralatan-peralatan yang digunakan untuk menggunakan data dari lapangan ke cloud misalnya ya, ataupun ke server nantinya. Dan peralatan-peralatan yang digunakan. Dalam hal ini misalnya yang digunakan adalah modul sensor dan temperatur. Ya, ini kita buat sendiri sensor temperatur dan tegangannya. Kemudian dan juga ada data IED ya, Intelligent Electronic Device ya, dari grid inverter. Nah, inverter grid on grid-nya dia sudah bisa mengirimkan data secara langsung ya. Kemudian ada sensor cuaca. Sensor cuaca juga dia kita gunakan yang bisa mengirimkan data secara langsung, dan juga ada data dari inverter hybridnya untuk data-data dari baterai ya. Nah, kemudian di sisi stasiun ada ini ya, router dan switch ya. Ini untuk perantara mengirimkan data-data ini dari lapangan ke misalnya ini kita gunakan di lab ya, ini di lab. Nah, untuk dioperasi ada server gitu ya, data lake, kemudian dia ada data warehouse dan data visualization. Nah, segi perusahaan, ini ada infrastruktur jaringan internet ITB. Nah, karena kami di sini masih di ITB gitu ya, sehingga untuk aliran data komunikasi ini terhubung antara satu gedung dengan gedung lain, dia bisa terhubung secara langsung ya dengan infrastruktur jaringan internet di ITB. Kemudian di sisi marketnya adalah layanan cloud-nya itu seperti apa. Yang biasanya kita gunakan layanan cloud yang sudah ada, misalnya dari Google ataupun dari yang lainnya. Nah, penjelasan komunikasi ini masih sama sebenarnya. Pada komponen tadi kita buat lagi nih, kita jelaskan lagi. Nah, komunikasinya seperti apa antar komponen gitu ya. Nah, misalnya di sini tadi dia mengirimkan data ya dari modul sensor. Nah, ini juga kan sistemnya adalah one wire. Kemudian dari sensor cuaca gitu ya, pakai sama one wire. Kemudian untuk yang inverter ya, inverter ini menggunakan speed wire. Di sini beda-beda kegunaannya ya. Ini juga sama. Kemudian di perangkat internet di sini kita gunakan IEEE 802.3 nih Ethernet ya, TCP/IP. Ini sama ya, sampai ke tahap pengiriman datanya. Dalam lapisan informasi, nah di sini informasi apa yang dipertukarkan antar satu komponen lainnya. Nah di sini misalnya modul sensor sini dia mempertukarkan data ini, informasinya apa saja yang akan dikirimkan dari modul ini. Misalnya dia ID-nya, kemudian timestamp-nya, waktu, kemudian tegangan dan temperatur yang dikirimkan datanya ke server. Kemudian ada lagi sensor cuaca, tentu ada iradiansi dan temperatur yang dikirimkan. Kemudian ada pada grid inverter, datanya adalah tegangan ya, tegangan inverter atau string ya, dalam satu string, kemudian arus dalam satu string. Nah, dan juga ada frekuensi tegangan grid gitu ya, daya luaran inverter dan seterusnya. Ini biasanya sudah include di dalam si inverter tersebut, yang diukur apa, itu yang bisa kita ambil datanya dari inverter. Begitu pula yang di inverter hybrid ya. Nah, ini berkaitan dengan baterai, tegangan baterai, temperatur baterai gitu ya. Nah, tegangan beban sampai ke frekuensi dan faktor daya bebannya. Nah, lapisan fungsi berkaitan dengan fungsinya apa saja pada tahap ini masing-masing ya. Nah, tahap di awal ini di lapangan ini berkaitan dengan diagnosis kegagalan dan akuisisi data. Kemudian di server ini ya, ini sudah bagian pengolahan berkaitan dengan pemantauan kondisi, kemudian estimasi kinerjanya, berkaitan dayanya seperti apa gitu ya, dan seterusnya. Kemudian data historis, dia menyimpan data-data yang sebelumnya juga. Ini dibutuhkan untuk forecasting biasanya nantinya.
Nah, kemudian di bagian perusahaan ini kebutuhan penyedia layanan awan PLTS. Nah, pada lapisan bisnis, nah di sini yang saya gunakan adalah tentu tujuannya adalah untuk pemantauan kondisi, deteksi kegagalan, dan diagnosis kegagalan. Nah, inilah contoh sistem digital twin yang sudah kami buat gitu ya, dalam manajemen energi. Tentunya adalah pada microgrid, ini salah satu penelitian tim kami, yaitu Putu Handre ya, S3. Nah, di sini ada satu sistem PLTS, ini PLTS yang ada dalam manajemen energi. Nah, dia sudah memodelkan ya, di sini ada gridnya dari PLN, berapa daya yang dihasilkan gitu ya dari PLN. Kemudian dari baterai, biasanya baterai energi storage system. Kemudian kita akan tahu kapan dia proses charging atau discharging, dan juga kondisi SOC-nya, state of charge-nya, ya, berapa persen. Kemudian dari PV-nya, PLTS, di sini dia menghasilkan berapa watt gitu ya dayanya. Jadi yang ditampilkan adalah daya dalam satuan ada AC ya, daya AC-nya, dan juga beban. Nah, beban ini berapa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa melihat di sini kebutuhannya, dia akan disuplai oleh PLTS berapa watt, dari PLN, dan baterainya berapa watt. Jadi ada weather station selang terpisah ya. Ini untuk melihat iradiansi saat itu ya di lapangan, kemudian temperaturnya, nah kemudian kecepatan angin, humidity, dan seterusnya. Sebenarnya cukup banyak data-data weather station, tapi yang kita butuhkan beberapa saja gitu ya untuk PLTS. Di sini ada ini untuk yang tampilan awal ya, sudah ada base. Nanti untuk ketika kita klik baterainya bisa kita lihat nih dari baterai itu seperti apa sistem baterai, kemudian sistem beban, sistem PV gitu ya, event yang terjadi, misalnya kegagalan apa saja yang terjadi, dan sistem kontrol. Nah, di sini ada kurva juga. Di sini kalau saya lihat lebih detail, nah di sini ada SOC ya, berarti ini berkaitan dengan baterai. Jadi berkaitan kurva baterai, di mana di sini ada yang nilai yang terukur ya dari baterai dalam setiap waktu real time-nya. Kemudian dan juga estimasinya berapa, ini hasil dari machine learning-nya, seperti itu. Kemudian dari VV PLTS ya, nah ini adalah real time-nya, data pengukuran, kemudian ini yang estimasinya. Kemudian begitu pula dengan electricity load dari beban ya, beban yang ada pada yang dibutuhkan ya, yang digunakan ya. Nanti ada kondisi terukurnya ini yang warna biru, dan yang estimasinya dari machine learning kita dapatkan seperti ini. Nah, terlihat di sini tentu ternyata belum sempurna gitu ya, antara estimasi dengan pengukuran masih belum fit gitu ya, nanti masih dalam tahap pengembangan. Misalnya ketika kita klik yang baterai ya, ini terbalik ya posisi tampilannya. Nah, di sini untuk yang baterai ketika kita klik, kita akan melihat nih total tegangan dari 8 modul baterainya, 8 modul, ada 8 buah baterai, kita lihat total tegangannya berapa, kemudian total arusnya berapa. Ada minus di sini, nanti kan dia akan memperlihatkan apakah dia sedang charging atau discharging, gitu ya. Kemudian dia memperlihatkan temperaturnya, gitu ya, masing-masing baterai temperaturnya berapa, SOC masing-masing baterai apakah sama atau tidak. Karena nanti kan ketika dia full, gitu ya, semuanya dalam kondisi 100% SOC-nya. Nah, ketika dia discharging, ketika dia melepas, gitu ya, energi, nah ada kemungkinan dia tidak sama proses pelepasannya. Ada yang sudah mencapai 50%, ada juga yang masih stabil 80% misalnya. Jadi dia belum seimbang ya, karena diperlukan lagi ada kesetimbangannya nantinya. Nah, kemudian ada lagi dari VV-nya ya. Nah, ketika kita lihat yang VV, kita perlihatkan di sini, ini yang terukur, dan ini yang prediksinya. Nah, ini kita bisa lihat dari rentang waktu tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Seperti itu. Ataupun bisa kita lihat juga dalam satu hari dalam rentang jam ya. Nanti di sini untuk satuannya jam. Nah, kemudian ada lagi, ini adalah berkaitan dengan pengukuran dari satu hari ya, 4 Desember misalnya. Kita lihat di sini dengan hasil pengukuran dan hasil estimasi, prediksi dari menggunakan machine learning. Nah, ini secara keseluruhan, selain dari tampilan, pengukuran, dan estimasi, juga ada analisisnya. Misalnya untuk pengukuran ini yang dihasilkan ya, atau dari PLN itu berapa kWh yang digunakan dari PLN satu bulan misalnya. Sehingga kita bisa mengkonversi yang dari PLN itu berapa dalam rupiahnya gitu ya. Kemudian dari baterai maupun dari PV-nya gitu ya. Sehingga kita lihat apakah ada penghematan atau tidak gitu ya. Penghematan atau tidak dari sistem ini. Dengan ada PLTS ini tentu kan mengurangi ya pembayaran ke PLN seperti itu.
Nah, ini secara keseluruhan, ini untuk yang kontrol ya. Untuk yang kontrol, dia akan mengontrol kapan PLN digunakan gitu ya, jaringan bus PLN kapan dari PLTS. Nah, ini bisa dilihat dari PLN ini lebih mendominasi ya, 58%, sedangkan dari PLTS hanya 41%. Nah, karena kan PLTS hanya bekerja pada siang hari ya, dari pagi sampai sore biasanya. Nah, ini secara keseluruhan kita bisa melihat sistem operasinya seperti apa gitu ya. Ini ada dari baterai, dari PLN, bebannya, kemudian dan PLTS. Nah, ini pada jam 00 ya, tentu pada malam hari sampai jam 5 pagi ya, ini lab tidak ada yang bekerja gitu ya. Namun di sini di lab kami ada server ya yang beroperasi sehingga masih ada beban ya, yang terukur di sini. Nah, ini relatif stabil. Kemudian di malam hari ini baterai masih beroperasi ya. Nah, baterai discharging ya pada malam hari sampai waktu tertentu dari jam 0 sampai jam 1 ya. Setelah jam 1 dia discharging di sini sampai sudah habis, kemudian dia proses charging lagi ya di sini, dia charging lagi sehingga ada lagi SOC-nya gitu ya. Nah, untuk grid ya, tentu dia akan bekerja ya ketika baterai sudah tidak bekerja, yang bekerja berikutnya ada si gridnya PLN. Nah, PLN dia akan bekerja sambil men-charge baterai ini. Nah, kemudian pada jam 5 gitu ya. Nah, ini dari VP sudah mulai naik nih. Artinya sudah ada cahaya matahari, sudah ada peningkatan daya dari PLTS-nya. Nah, ketika daya dari PLTS naik, tentu dari PLN ini akan berkurang, gitu ya, akan berkurang menyesuaikan dengan kebutuhan. Gitu ya. Dan ini ada baterai juga yang mensuplai ya, ada baterai yang mensuplai ke beban dan PLTS sehingga dari si PLN dia akan berkurang. Dan seterusnya sampai titik tertentu misalnya dari PV sudah meningkat tinggi gitu ya, maka dia tidak butuh lagi dari baterai maupun dari PLN seperti itu. Dan seterusnya bisa kita lihat masing-masing operasinya. Baik, mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan ya dari sharing ya, dari sharing informasi berkaitan dengan penguatan kondisi ya dari sistem PLTS versus digital twin. Baik, saya kembalikan lagi ke Bu Puput. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Robi. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan Bapak, Ibu, atau rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung saja. Baik, dari peserta perkuliahan teknologi PV, Ricardo, mungkin ada pertanyaan? Nicholas Pranata, silakan. Mungkin saya tanya dulu ya, tapi saya izin off cam ya, karena kamera saya nggak tahu dari tadi nggak bisa itu. Oh, Nggak baik, bisa silakan. Uh, Mungkin sebentar dulu, Niko. Mungkin Pak Robi bisa tetap share screen saja. Siapa tahu iya, ada baik. yang merujuk pada slide. Baik. Ya, baik, silahkan dilanjutkan, Nicholas. Baik, terima kasih Bu Put. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Pak Robi. Mungkin masih ingat saya atau enggak ya, tapi saya dulu mahasiswa Bapak asli kalkulus. Saya mau Oh, iya. tanya Pak mengenai implementasi machine learning di PV. Tapi lebih ke, jadi penggunaan machine learning itu dalam konteksnya gimana sih? Apakah harus menggunakan software apa atau bagaimana? Dan prosedur-prosedurnya mungkin seperti itu Pak. Karena tadi lebih ke langsung outputnya gitu yang saya dapatnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Baik, terima kasih. Langsung jawabnya Bu Put. Iya Pak, silakan langsung dijawab Langsung. saja. Ya, baik, berkaitan dengan machine learning ya, machine learning yang digunakan itu seperti apa softwarenya. Nah, biasanya machine learning ini bisa digunakan dalam MATLAB ya, ataupun dalam Python gitu ya. Dari programnya dari Python ataupun MATLAB. Nah, biasanya nanti kalau MATLAB biasanya kita gunakan seperti biasa, kita pemrograman biasa. Kemudian kalau dari Python itu biasanya sudah ada library-nya. Jadi kita tinggal memanggil saja jenis-jenis machine learning-nya gitu ya. Misalnya ada dalam penelitian sebelumnya, nah ini ada
mesin vektor pendukung ya, atau support vektor mesin yang ini ya, support vektor mesin ya. Jadi dia sudah memiliki library-nya di Python itu sudah ada. Jadi kita tidak perlu nih sulit-sulit membuat pemrogramannya pakai if dan seterusnya gitu ya. Nah, itu dia sudah bisa digunakan di Python. Nah, tinggal kita melihat gitu ya, apa yang dibutuhkan si machine learning ini gitu ya, si support vector machine inputnya itu seperti apa gitu ya. Misalnya dalam PLTS ini dia inputnya tentu ada iradiansi dan temperatur misalnya. Si temperatur, kemudian outputnya adalah si arus tegangan misalnya. Outputnya arus tegangan di sini itu. Nah, itu kita masukkan input dan outputnya. Kemudian machine learning itu akan mempelajari nantinya. Kita lakukan pelatihan dulu gitu ya, fiturnya kita latih, sudah dapatkan model yang sudah terlatih, jadi sudah bisa mengetahui nih kondisi, misalnya tadi ada shading ya, shading 3, shading 9, 6 gitu ya, dan kondisi normal, masing-masing bisa kita kasih label. Nah, ketika kondisi iradiansi yang sama misalnya 500 watt per meter persegi. Nah, pada kondisi normal, misalnya outputnya adalah 1000 gitu ya. Nah, outputnya 1000 watt. Nah, tapi pada kondisi shading 3 modul, itu adalah outputnya adalah misalnya 750 watt berkurang. Yang 6 modul, shading 6 modul, outputnya adalah 500 watt. Nah, tentu si mesin ini, mesin learning ini, dia ketika kasih input iradiansi tadi ya, misalnya 500 watt meter persegi. Nah, ketika outputnya di angka 750 atau 760 gitu ya, si mesin learning ini akan memprediksi bahwa kondisi PLTS dalam kondisi shading 3 modul. Seperti itu. Jadi kita butuhkan pelatihan, tentukan dulu nih data-data apa saja yang dibutuhkan untuk si machine learning tersebut, input dan outputnya. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Baik, bagaimana nih kalau sudah terjawab ya? Ya, sudah. Terima kasih responnya Pak Robi. Selanjutnya silahkan Bapak, Ibu, atau rekan mahasiswa. Apakah ada pertanyaan lain? Selamat sore Pak, saya ingin bertanya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ricardo dari Teknik Fisika UMN ya. Saya juga pernah ikut kelas Bapak di kalkulus 1. Jadi pertanyaan saya itu, apakah ada tantangan atau kendala khusus Pak yang perlu diatasi dalam implementasi sistem pemantauan berbasis digital twin untuk PLTS? Tantangan dan kendalanya apa? Terima kasih. Ya baik, ya tentu tantangan pertama adalah dari sistem PLTS sendiri ya. Nah, sistem PLTS-nya itu dia harus PLTS sudah aktif, kemudian dari transfer datanya. Biasanya yang jadi masalah adalah apakah si inverter itu bisa kita ambil datanya atau tidak. Gitu. Nah, misalnya pengambilan data ada inverter yang hanya memfasilitasi perangkat komunikasi Bluetooth gitu ya, Bluetooth. Untuk kalau kita pakainya Bluetooth, itu lokasinya harus berdekatan ya dengan si inverternya gitu ya. Sedangkan kalau kita jaraknya ingin jauh misalnya, nah ini harus menggunakan inverter yang bisa berbasis Ethernet gitu ya, dengan kabel gitu ya. Nah, kabel Ethernet atau kabelan ya, sehingga bisa diakses dari jauh. Dan juga bisa menggunakan perangkat WiFi nantinya. Gitu ya, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, itu beberapa yang jadi masalah juga saat ini gitu ya. Pada penelitian gitu ya, kita gunakan objek di cas gitu, gedung CAS, ternyata gedung CAS ini PLTS-nya belum aktif gitu ya, belum bisa diambil datanya secara real time gitu. Nah, sehingga kita gunakan alat yang tadi ya, alat yang saya sebutkan tadi, review analyzer itu. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah menentukan machine learning-nya apa. Nah, kalau kita menentukan machine learning aja, ya biasa-biasa aja, banyak gitu ya yang konvensional, misalnya tadi SPM gitu ya, nanti ada decision tree, random forest gitu yang umum digunakan. Nah, itu kebutuhannya seperti apa? Apakah kita butuhnya untuk regresi tadi ya, ini ada istilah regresi dan klasifikasi gitu ya. Nah, yang kita butuhkan, dan juga apakah dia udah sesuai nggak dengan kebutuhan dari analisis kita, jenis datanya seperti apa. Seperti itu. Nah, apakah nantinya ada lebih lanjut lagi gitu ya, ada spatio temporal gitu ya. Apakah kita pakai ke arah spatio temporal atau tidak gitu. Apakah dia cukup temporalnya saja dari sisi waktunya, atau ternyata dia bisa kita lokalisasi dari segi spasialnya. Tadi kan modul PP-nya ada banyak tuh, 12 modul dalam satu string. Nah, kita lihat nih dalam modul mana yang mengalami shading gitu ya, atau naungan itu. Nah, itu beberapa untuk yang kendalanya atau permasalahan yang menghambat gitu ya
Nah, penentuan machine learning-nya. Terlihat di sini, ini banyak yang masih umum digunakan, misalnya DNN yang lagi, biasanya kita ngikutin yang lagi ramai gitu ya di dunia internasionalnya, yang lagi kira-kira masih akurasi paling bagus sih yang mana. Nah, kita ikut ke arah sana, menyesuaikan kondisi yang ada. Dan juga berikutnya berkaitan dengan digital twin. Nah, ini perlu lebih lanjut ya, karena harus mempelajari lagi HTML gitu ya, JavaScript, database gitu, PHP itu perlu dipelajari ya, untuk bisa membuat ke tampilan HMI yang tadi ya, Human Machine Interface dari digital twin-nya itu. Nah, itu ya, yang saat ini karena saya background-nya bukan dari informasi ya, dari fisika sama Pak Agi ya. Nah, itu perlu ekstra belajar gitu ya, berkaitan dengan machine learning dan sistem informasi lainnya. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Ricardo, terima kasih Pak Robi. Selanjutnya silahkan David. Saya Bu, mungkin. Oh iya, oke, Pak Agi. Oke. Silakan Pak. Oke, sebelumnya sebagai pengampu mata kuliah ini di UMN, terima kasih untuk Pak Robi ya atas ketersediaan waktunya sharing materi ini. Ya, nambah insight sekali ya, khususnya buat saya yang ngajar TV sama Bu Puput juga gitu. Banyak sih Pak yang ingin saya tanyakan ya, tapi mungkin saya ambil 3 aja. Jadi pertama itu dari soal machine learning ya, machine learning. Kalau kita lihat dari perspektif matematik ya, yang saya tangkap dari penjelasan Pak Robi itu berarti dia model yang adaptif gitu ya Pak Robi ya, betul nggak? Jadi dia menyesuaikan dengan keadaan gitu ya, model matematik yang sifatnya tuh bisa beradaptasi ya, gitu Pak Robi. Ya, baik. Terima kasih Pak Agi ya. Saya juga cukup senang bisa Ya. share di sini berkaitan dengan teknologi BP. Mungkin nanti Ya. rekan-rekan ada yang tertarik gitu ya. Jadi juga bisa berkunjung nih ITB melihat sistem PLTS Ya. ya. Dan juga tadi ada trainingnya, bisa ikut juga bagaimana menginstalasi sistem PLTS dan mengaktifkan itu seperti apa. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi ya, tadi ada istilahnya model machine learning ya, dan juga matematis ya. Nah, biasanya kan dalam PLTS ini yang dulu kita pelajari adalah pemodelan secara matematis. Misalnya, yang kalau di perkuliahan kita heat transfer gitu ya, di kuliah Ya. komputasi itu sering tuh. Nah, Heat betul. transfer kita gunakan persamaan H sama dengan apa gitu ya, kita masukkan Iya. parameter temperatur dan seterusnya. Itulah pemodelan secara matematisnya. Sedangkan dari machine learning, kita tidak membutuhkan persamaan-persamaan itu. Misalnya dari PLTS itu ada persamaan I sama dengan apa gitu ya, dioda dan seterusnya ya. Nah, itu kan di PLTS itu tidak dibutuhkan persamaan-persamaan seperti itu. Dalam machine learning ya, sorry. Dalam machine learning tidak dibutuhkan. Jadi dalam machine learning ini, kita hanya masukkan inputnya apa, nanti yang keluar outputnya apa. Gitu. Oke. Jadi algoritma ya gitu ya. Ya. Nah, kalau di yang tadi misalnya matematik untuk membuat error antara model matematik dan eksperimen kan ya kita perbaiki model matematiknya ya. Kita sertakan persamaan apa-apa gitu kan yang asalnya diabaikan jadi enggak gitu kan ya. Nah, kalau di model seperti ini tuh kan kalau saya lihat tadi di slide yang Pak Robi ya yang masih ada perbedaan itu ya antara Ya. prediksi dan aktualnya gitu kan beda ya. Nah, itu tuh kira-kira apa sih Pak yang harus ya mungkin yang Pak Robi juga lakukan sekarang ya untuk parameter apa yang harus diubah sama Pak Robi supaya nanti itu match gitu antara si aktual dan prediksinya gitu. Kan kalau di model matematik biasa, oh tambah persamaan A atau gunakan persamaan ini gitu kan, tambah ini gitu. Nah, kalau di machine learning seperti apa Pak? Ya. Baik, terima kasih lagi. Nah, kalau di machine learning biasanya kita akan melihat dulu nih beberapa data-data gitu ya. Tadi kan data di PLTS tuh baik input output kita gabungkan ya kalau di machine learning. Tadi ada arus, tegangan gitu ya. Kemudian daya, kemudian nanti ada parameter-parameter lainnya, bisa kayak frekuensinya dan seterusnya, input iradiansi dan temperatur. Nah, itu kasih ke si model machine learning ini.
kita kasih ke sistem model machine learning, nanti dia akan melihat nih, kira-kira parameter apa saja yang berpengaruh terhadap data ini, terhadap outputnya itu apa. Nah, dia akan melihat gitu ya, apa saja parameter apa saja yang paling berpengaruh gitu ya terhadap outputnya atau labelnya kita buat yang normal dan kegagalan gitu ya. Nah, setelah kita tahu gitu ya parameter apa saja, nah itu yang kita gunakan inputannya. Kita dari ada 10 data gitu ya, ada 10 jenis parameter, data parameternya kita masukkan, kita lihat dari fiturnya itu ternyata hanya 4 nih, hanya gitu ya, yang paling berpengaruh. Nah, kita ambillah yang 4 itu sebagai input di machine learning-nya. Nah, berkaitan tadi ada 2 metode gitu ya. Ada sebutnya sudah model based ya atau secara matematis ya, MB ini, dan juga yang secara machine learning. Nah, mungkin ini jadi nggak saya tampilkan ya, nggak Iya, masukkan ini di tadi saya yang nggak lihat. ya, karena nggak Oke, ada oke, gitu ya, oke. nggak terlalu banyak gitu. Nah, ini adalah tahap 2 penelitian yang saya lakukan ya, teknik deteksi kegagalan. Mungkin sedikit dulu ya berkaitan modelnya ini. Ada deteksi berbasis model ya. Nah, kalau berbasis model matematis itu dia hanya mudah untuk mendeteksi saja. Kan dari segi matematis kan saya inputnya berapa, output udah pasti berapa gitu ya. Betul. Nah, gitu kan. Nah, sehingga ketika inputnya sekian, outputnya berbeda gitu ya, yang harusnya outputnya 100 misalnya ternyata outputnya 80. Nah, ketika hasil 80 ini adalah dia mendeteksi adanya permasalahan di situ. Dia hanya fokus pada deteksi saja pada proses model matematik ini. Nah, sedangkan pada machine learning si bedanya. Nah, dia belajar kondisi ketika input sekian, outputnya sekian, oh dia tahu nih hasilnya 80, oh outputnya nih ternyata ada shading nih. Ada modul yang tertutup, berapa modul yang tertutup. Nah, itu dia bisa diketahui dari si machine learning. Jadi selain mendeteksi, dia bisa mengklasifikasi juga, mengetahui berapa jenis, berapa modul yang tertutup tadi. Dan juga memungkinkan untuk lokalisasi ya, ada yang data yang lebih lengkap, misalnya kalau kita punya data yang per modul gitu ya, data arus tegangannya, maka dia bisa kita lokalisasi juga, mencari nih modul mana yang lagi bermasalah. Tadi ada 2 modul, ada modul mana saja. Nah, ini mungkin kurang lebih perbandingan antara model matematis dan model machine learning ya, bisa dilihat secara detail. Baik, oke, jelas sekali Pak Robi ya. Satu lagi ya Pak. Ya. Ini terkait sizing ya, Ya. sizing atau apa sistem PLTS. Tadi kan salah satu penyebab kebakaran di PLTS itu adalah faktor apa tadi? Misalkan tadi inverternya 1000 gitu ya, tapi Ya. inputan dari PV-nya lebih besar gitu. Tapi ketika saya ngajar gitu ya, saya ada beberapa istilah yang mengenai sizing itu yaitu undersizing sama oversizing itu Pak Robi. Mungkin Pak Robi tahu. Nah, jadi undersizing itu inverternya lebih kecil dari output solar panelnya gitu kan. Dan nanti kan jadi ada DC to AC rasionya berapa ya gitu ya. Kalau oversizing inverternya lebih besar. Nah, beberapa ya orang gitu ya kadang menyarankan supaya undersizing katanya. Padahal kan kalau dilihat dari penjelasan Pak Robi malah menyebabkan kebakaran ya tadi ya. Nah, seperti apa Pak? Ya, baik. Nah, untuk ukuran dari inverter gitu ya dan modul ya kebutuhannya tadi sizingnya bisa Anda dia misalnya modul PV-nya atau inverternya tadi ya. Mungkin tadi pagi dari segi inverter ya yang undersizing ini Betul. inverternya lebih kecil gitu ya kapasitasnya dibandingkan si modulnya gitu atau modulnya betul. gitu ya. Nah, setiap inverter itu dia memiliki batas minimum dan maksimumnya. Oke. Gitu, bisa minimum dan maksimumnya. Misalnya contoh nih inverter yang inverter Sunny Island ya, ini dari SMA, inverter hybrid untuk baterai. Nah, dia akan menyala gitu ya. Nah, ketika mendapat input tegangan dari baterai ini sebesar 48 volt. Oke. Gitu. Sehingga
modul-modul baterai ini kan satu baterainya tuh saya gunakan yang ini ya, yang belakang ini 12 volt satu baterai, sehingga saya susun menjadi 4 seri di sini. 4 seri, jadi 48. Nah, minimalnya 48 sampai ke 50 sekian gitu ya, untuk tegangan yang diterima oleh si Sunny Island inverter ini. Sehingga kalau dia tegangannya di bawah itu, misalkan hanya 47, inverter nggak bisa nyala. Dia nggak mau nyala inverternya ketika tegangannya 47 volt dari baterai ini. Gitu. Nah, ketika sudah sampai 48, dia baru bisa menyala. Nah, kalau dia lebih dari batasnya misalnya 55 gitu ya, ketika tegangannya 60 volt, nah dia bisa menyebabkan ada alarm di sini, di si inverternya dia tidak mau beroperasi. Biasanya seperti itu. Nah, begitu pula dengan untuk modul ini, modul VV. Nah, pada modul VV biasanya di input itu ada mensuplai bisa 6 string ya. Di modul itu ada 6 string, 6 input gitu. Nah, tapi dibatasi total inputnya itu misalnya 1000 volt. Nah, kita akalnya nih, berarti kan kalau dia butuhnya 1000 volt, nah berarti satu string ini nggak boleh 500 volt. Ya kan? Kalau satu string udah 500, kalau ada 3 string atau 6 string kita gunakan udah 3000 volt, udah melebihi. Nah, itu bisa merusak juga gitu. Nah, kalau di bawah tertentu, misalnya dia inputnya adalah 800 sampai 1000 volt. Nah, ketika dia di bawah 800, nanti nggak mau inverternya. Tidak mau beroperasi gitu ya. Seperti itu. Biasanya kan terjadi hal seperti itu. Kalau kelebihan tegangannya maka bisa menyebabkan kerusakan di sistemnya sendiri. Gitu. Sistem proteksi, jadi kan punya sistem proteksi juga gitu ya. iya. Oke, jadi selama dia sizingnya itu ada di rentang toleransi ya, jadi Ya, boleh dilakukan ya seperti itu ya. iya betul. Misalkan itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Robi penjelasannya. Oke, Bu, dari saya cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Agi dan juga responnya Pak Robi. Mungkin ada pertanyaan lain dari Indra atau David, silakan jika ada. Halo, selamat sore. Silakan Pak Arko. Selamat sore Pak Arko. Halo, Pak Robi. Maaf, pas ke Bandung kemarin saya di TF lama, tapi nggak sempat ketemu Pak Robi. Iya. Malah lihat yang sarang nyamuk itu untuk nyamuk Anopheles Pak siapa lupa. Ya, sebenarnya menarik sekali, terutama untuk mahasiswa TF ya. Jadi barusan kalian dibuka mata bahwa kalau belajar PV itu sebenarnya masih banyak banget area yang bisa kita gali sebagai mahasiswa TF, sebagai general engineering ya, bahwa machine learning bisa masuk di situ tadi ya. Karena ujung-ujungnya kalau pasang PLTS maunya kan teorinya 25 tahun maintenance free. Tapi kenyataannya kan seperti tadi, karena desain awal atau oversizing, undersizing itu juga menjadi faktor. Dan yang lebih saya rasakan di rumah saya kan udah pasang di dua model ya, yang besar, kecil, tanggung. Nah, setelah 3 tahun atau lebih, jalur-jalur kabel di bawah panel itu yang karena pakai stand off itu apa namanya itu, pipa kabelnya itu ya, itu udah lapuk, rusak. Jadi kabelnya menjadi telanjang lah, katakanlah gitu. Ya, padahal mau 25 tahun, ini baru ya 5 tahun. Saya pasang 2016 sama 2020. Yang 2016 berarti 8 tahun itu saya ke atas memang udah pada lepas gitu. Jadi maksud saya tadi yang dibicarakan oleh Pak Robi adalah parameter-parameter fisik yang kelihatan dari pengukuran, yaitu arus tegangan daya maupun energi, pencahayaan. Tapi kondisi kabel seperti tadi mungkin tikus segala macam itu juga faktor yang perlu sekali diamati bagaimana caranya. Lalu hotspot itu mungkin pakai infrared yang
drone yang bisa terbang, sehingga kalau di atas gedung kita nggak perlu naik turun. Mungkin kombinasi yang itu ya teman-teman semua, mahasiswa. Tadi idenya dari Pak Robi untuk daripada mondar-mandir ngecek ke atas gedung terus stop buang waktu. Nah, bagaimana kalau di setup di ruangan itu drone yang tinggal jam tertentu kondisi aneh, drone-nya yang terbang infrared ngecek. Nah, sekarang kan drone juga udah murah gitu. Saya langsung tahu kamera itu. Saya rasa ya buat itu siapa yang pernah ikut kompetisi drone di Jepang siapa itu? Anak, ayo Bima aja itu nggak bicara. Itu peluang juga maksud saya peluang untuk membuat apa machine learning, PLTS luar biasa. Menurut saya ini saya hanya makan terima kasih Pak Robi insight-nya yang tadi udah dibilang pagi ini sangat potensial ya, lintas disiplin ilmu kita Bang TF tapi informatika, teknik komputer, apa tadi HTML itu perlu banget gitu. Nah, mungkin saya tambahkan dikit sebenarnya digital twin itu mundur dikit ya tahun 495 saya pernah buat digital twin untuk reaktor nuklir. Jadi fully animated. Jadi ruang apa semua parameter reaktor nuklir Jogja itu saya save ke komputer itu via internet software yang sama di run di ruang kepala gitu direktur otomatis narik data tadi tampil di sana itu versi saya yang masih klasik tahun 94 tapi tahun 2010-an 11 itu sampai 15 itu mahasiswa kalau misalnya ingin digital twin itu digital twin yang pabrik di mana melibatkan komponen misalnya konveyor, workpiece, benda kerja gitu. Nah itu kalau membuat digital twinnya lebih menuntut lagi kita karena harus menggambar 3D model. Jadi 3D modeling kayak pakai SolidWorks lalu di-convert join dia nanti animated semuanya. Jadi kelihatan ada botol minum gitu bergerak gitu. Lalu sensornya aktif, semua saya transfer ke digital twin. Nah, mungkin kalau dengan CD dengan apa Festo lah itu. Ya, nah elektro biasanya itu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Robi insight-nya. Nanti saya ke Bandung, moga-moga bisa ketemu, bisa mampir cukup waktunya. Iya, baik. Adik-adik mahasiswa silakan tanyakan ke Pak Robi. Ini luar biasa. Terima kasih Bu Puput dan Pak Agi. Ya, saya kembalikan. Sama-sama Pak Arto. Terima kasih kembali. Silakan dari rekan-rekan mahasiswa lainnya atau Bapak Ibu sekalian dari luar UMN juga dipersilakan jika ada pertanyaan. Oh ya, terkait link presensi sudah saya share via chat. Silahkan diisi datanya untuk presensi perkuliahan hari ini. Kemudian sudah tidak ada pertanyaan ini. Oke, baik. Baik, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan dan juga narasumber Pak Robi terkait perkuliahan sistem pemantauan kondisi PLTS berbasis digital twin untuk deteksi kegagalan. Sebelum saya akhiri, apakah ada tambahan dari Pak Agi selaku dosen koordinator untuk teknologi TV? Ini tidak ada sih ya secara, cuman ya buat itu mahasiswa kelas saya ya. Ini ilmu bagus banget ya, jadi tolong diingat, jangan sampai lupa. Karena jarang-jarang lah orang kasih gitu ya. Oke, Ricardo, Nicholas, David sama Indra ya. Oke, diingat ya. Makasih. Baik, sebelum saya akhiri, mohon bantuan untuk open cam semuanya. Walaupun ini sudah di-record, saya mau capture untuk dokumentasi. Silahkan.
Pak Robi mohon bantu tetap di-share untuk di halaman awal covernya. Oke, sebentar. Silahkan, Nicholas pakai punyanya Ricardo ya. Silahkan David, silahkan Ibu Nur Indah, Ibu Eileen, Felix, Felix. ayo, Oke. David. Saya tunggu. David, jika tidak ada, saya capture. Satu, dua, sebentar. Oke, David sudah. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Sebentar. Oke, satu lagi saya capture. 1, 2, 3. Baik, sudah saya capture. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi terima kasih atas pemaparannya Pak Robi. Ilmunya sangat bermanfaat bagi saya dan juga bagi rekan-rekan mahasiswa. Oh ya, nanti minta tolong dikirim untuk bahannya ya Pak Robi. Ya, oke, dalam format bentuk PDF. Baik, terima kasih kembali saya ucapkan kepada Pak Robi, kemudian Pak Agi, Pak Arpo, dan juga rekan-rekan mahasiswa lainnya baik dari UMN maupun dari luar UMN. Saya akhiri untuk perkuliahan Terima kasih, Bu. kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore semuanya.